Kalau kalian lagi pengen cari proyektor portable buat dipakai nobar atau presentasi di mana aja dengan harga yang sangat terjangkau, ada nih namanya XGODI Gimbal 3. Tapi apakah sebagus itu? Let's go kita bahas. Halo semuanya, assalamualaikum, kembali lagi di Tren Gadget bersama saya Randi tentunya. So, proyektor mungil ini tipenya adalah Gimbal 3 dari merek XGODI. Mungkin banyak dari kalian ya yang baru kali ini dengar nama brand ini, tapi sebenarnya saya juga. Di paket penjualannya kita dapat unit proyektornya, kabel power, kabel HDMI, dan sebuah remote. Oh ya, sekalian aja ya saya kasih tahu nih harganya sekarang. Kalau si proyektor ini harganya sekitar 600 sampai 700 ribuan di marketplace tergantung seller dan diskon yang kalian punya. Harga yang menurut saya ya terjangkau sih, tapi kita akan lihat ya se-worth it apa proyektor ini. Di bodi proyektornya kita bisa lihat cukup simpel aja. Di bagian depan itu ada lensa proyektornya, lalu di sekeliling bagian depan ini ada sebuah slider buat atur fokus. Kemudian di bagian belakang ini ada tombol power, port USB, jack audio 3,5 mm, port HDMI, dan colokan power. Menariknya di sini dia tuh udah disediain sebuah stand, jadi kita bisa bebas atur angle-nya seperti apa, bahkan bisa ditembakkan ke langit-langit kalau misalkan kita tuh pengen nonton sambil tiduran. Dan juga di bagian bawah stand-nya ini juga bisa kita pasangkan ke sebuah tripod, jadi kita nggak perlu repot-repot ya buat nyediain meja. XGODI Gimbal 3 ini menggunakan Android 11 sebagai OS-nya, dan pas kita nyalain, terlihat kita disambut sama beberapa aplikasi bawaan ya, seperti Netflix, YouTube, dan lain sebagainya. Nanti kita bahas. Satu hal yang menurut saya keren di proyektor ini waktu dinyalain adalah dia itu ternyata udah ada auto keystone. Jadi intinya pas kita nembakin proyektornya ke sebuah permukaan, dia bisa dengan cepat menyesuaikan posisi tampilannya. Keren ini. Tapi kalau misalkan nggak pas ya, nggak sesuai dengan kemauan kita tuh bisa juga atur secara manual kok. Jadi tinggal ubah aja keystone-nya secara manual dari menu setting. Di bagian setting ini kita juga bisa lihat kalau proyektor ini tuh bisa nyambung ke WiFi dan Bluetooth. Jadi kalau misalkan mau nobar YouTube doang, kita nggak perlu nih siapin laptop dulu. Tinggal konekin aja proyektor ini ke WiFi, terus buka YouTube langsung di proyektor ini. Ya mirip lah ya kalau kita misalkan pakai Smart TV. Terus Bluetooth-nya ini juga bisa disambungin ke perangkat lain seperti keyboard atau speaker Bluetooth. Oh ya, buat kalian yang nggak punya speaker Bluetooth, tenang aja, di proyektor ini tuh udah ada internal speaker. Ya, walaupun memang kualitasnya biasa aja sih, yang penting ada suaranya lah. Nah, balik lagi ke aplikasi bawaannya dia, kayak YouTube gitu, aman aja sih ya pas saya pakai. Terus juga streaming di Amazon Prime juga saya coba nggak ada masalah. Tapi yang bermasalah di sini adalah aplikasi Netflix bawaannya dia. Usut punya usut, ternyata Netflix di sini adalah aplikasi mod alias bukan resmi dari Netflix. Karena pas saya cek di Play Store-nya proyektor ini, Netflix itu nggak ada pas di search. Saya udah coba buat nge-reach orang XGODI-nya dan dia cuma ngasih tahu saya buat update software doang. Tapi cara yang dia kasih pun juga nggak berhasil. Ya intinya saya anggap Netflix bawaan proyektor ini tuh nggak bisa dipakai ya. Terus kalau mau Netflix-an bareng, gimana nih pakai proyektor ini? Ya satu-satunya cara adalah pakai laptop aja. Ntar dari laptop colok ke HDMI ke sini. Atau pakai Miracast juga bisa. Ya, untungnya di proyektor ini tuh ada metode mirroring ya dari perangkat kita selain pakai kabel HDMI. Yang pertama adalah dengan cara Miracast tadi. Jadi dari Windows ataupun HP Android tuh bisa mirror ke sini. Dan dengan aplikasi AirPin bawaan dia, kita tuh bisa mirroring dari iPhone atau iPad kita via AirPlay. Tapi entah kenapa ya, pas saya mirroring dari HP atau dari iPad, itu Netflix-nya nggak bisa. Setiap saya play langsung auto putus gitu mirroringnya. Itu aneh deh, nggak tahu. Oh ya, hampir lupa ya, tadi saya belum jelasin kayaknya kalau XGODI Gimbal 3 ini punya resolusi natif di 720p alias HD aja. Yang menurut saya juga wajar-wajar aja sih buat proyektor di harga di bawah 1 juta. Terus kalau saya coba di ruangan yang masih ada cahaya matahari, ini proyektor tuh nggak bisa ngejar ya terangnya, jadi harus di ruangan yang bener-bener minim cahaya. Ya jangan dibandingin lah ya sama merek ternama dan mahal lainnya seperti proyektor di Epson misalkan. Nah,
Nah, pas dipakai, proyektor ini tuh bakal ngeluarin suara kipas yang buat saya cukup terdengar ya kalau misalkan kita perhatiin baik-baik. Cuman pas udah nonton film sih nggak terlalu mengganggu kok sebenarnya. Kalau untuk suhu, pas dipakai 1 jaman, bodinya ini udah mulai panas ya. So, misalkan ruangan kalian itu nggak ada AC-nya, at least pastikan sirkulasi udara ruangannya itu bagus. So, kesimpulannya dengan harga yang menurut saya cukup murah, mulai dari 600 ribuan aja, X-Godi Gimbal 3 ini bisa memenuhi tugasnya sebagai proyektor portable. Asalkan kita bisa sediakan ruangan yang cukup gelap, adem, dan sirkulasinya bagus. Harusnya proyektor ini udah enak banget lah ya buat sekedar iseng nobar gitu di rumah sama keluarga atau teman. Palingan rekomendasi saya adalah pakai Miracast atau HDMI dari laptop aja kalau mau nonton Netflix, atau kalau nggak gitu, ada yang menyarankan beli Android Stick aja, kayak Chromecast atau Xiaomi TV Stick kayak gitu, bisa colok aja via USB portnya. Buat masalah keawetan perangkat, jujur saya nggak tahu juga, harus dicoba sendiri ya, dan masalah garansi juga mungkin cuma dibantu sama sellernya aja. Sampai saat ini saya belum nemu info soal garansi resminya di Indonesia seperti apa, tapi yang pasti, dengan harga segini kita juga nggak bisa expect hal yang sama seperti proyektor mahal lainnya, dari segi fitur maupun dari segi kualitas barangnya. Oke, mungkin segitu aja review saya kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis maupun yang tidak. Jangan lupa like dan subscribe, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Stay update!